Maka jika ibadah, fal ibadatu idza sarrafaha li ghairillah fahuwa musyrikun. Maka kaidah di dalam usul dari ilmu tauhid al-uluhiyah, kullu ibadah yusrifuhu li ghairillah fahuwa musyrikun. Uktubu hada. Maka tulis bahwa seluruh yang namanya ibadah jika dipalingkan kepada selain Allah, kesyirikan. Mana pendalilannya? Banyak. Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, straight to Allah. He is the one and only. Jika kamu beribadah, ibadah hanya kepada Allah. Nadar tadi dipuji bagi yang memenuhinya, berarti ibadah. Maka kalau ibadah harus dipalingkan hanya kepada Allah, dan barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, kesyirikan. Itu kaidahnya. Lalu apa itu ibadah? Disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin wa qalbin. Maka makna dari ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah atas hambanya, baik dari ucapan, baik dari perbuatan, baik dari amalan hati seperti sabar, tawakul, ikhlas, amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan perbuatan, maka semuanya dinamakan ibadah. Maka ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah ini, baik dari tadi nadr dan yang lainnya, maka semuanya harus diberikan kepada Allah saja. Barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka dia akan menjadi musyrik. Karena tadi perintah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang namanya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Dan di ayat yang lain juga Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Maknanya illa liya'budun, maknanya aku menciptakan jin dan manusia tidaklah lain kecuali untuk beribadah, dan ibadahnya hanya kepadaku secara tauhid. Dan di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidak diperintah manusia untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka ini kaidah yang penting di dalam ilmu tauhid al-uluhiyah. Segala yang namanya kullu ibadatin yusrifuhu li ghairillah fahuwa musyrik. Setiap segala ibadah dipalingkan kepada Allah dan selain Allah, itu yang jadi masalah. Dia salat kepada Allah dan salat juga kepada selain Allah. Dia bernadar kepada Allah dan bernadar juga kepada wali-wali yang sudah mati, maka hukumnya musyrik. Lalu di sini, setelah kita selesai pembahasan dari 3 ayat ini, kita ingin masuk kepada permasalahan apa sih hukum aslinya bernadar. Tadi bernadar adalah seseorang mengilzamkan kepada dirinya yang bukan ilzam. Saya bernadar jika demikian dan demikian akan menyembelih kambing. Tidak wajib asalnya menyembelih kambing. Namun di sini jadi wajib karena di dalam hadis disebutkan man nadara fi taatillah fal yuti'hu. Dia sudah bernadar untuk menyembelih kambing. Jika dia lulus UMPTN misalnya, masuk ITB, maka dia harus menyembelih. Yang tadinya hukumnya mubah, maka harus. Maka kalau begitu, apa hukum dasar dari nadr? Intabihu. Al-asl fi hukmin nadr la yasluh wa la yambagi li muslim kasratun nudur. Tidak pantas dan tidak baik bagi seorang muslim untuk sedikit-sedikit nadar, sedikit-sedikit bernadar. Karena telah datang hadis an-nahi an dzalik.
Kama tsabata fi sahihain an Ibnu Umar qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Umar naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anin nadri faqala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Fahadal hadis bimakna dzam an haula alladhi yukthiruna nadr. Maka seseorang banyak bernadar dan mengeluarkan hartanya kecuali untuk bernadar, tidak mau sedekah kecuali dengan bernadar. Maka menginfakkan hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan tidak mau, tetapi kalau bernadar mengeluarkan uangnya mau dengan lewat cara bernadar. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadri wa qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Maka al asal fi nadr hukmuhu makruh laisa margub. Hukumnya dibenci, tidak dicintai. Karena di dalam hadis banyak dari manusia yang bakhil, pelit. Rajulun bakhil ma yakhriju fulus illa minan nadr. Indahu fulus katsir. Walakin lama yatlubunan nas afwan, mungkin tatasaddaq untuk pembangunan masjid tidak mau, atau untuk orang miskin tidak mau, atau untuk membantu dakwah tidak mau. Tapi dia berkata, ya Allah, jika aku demikian dan demikian, perkara yang sepele. Jika aku dalam keadaan sehat, bugar badanku, dalam waktu sepekan ini aku bernadar untuk memberikan 20 juta dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Maka tidak mengeluarkan uang kecuali harus nadar. Kemudian dia bernadar, wallah, jika dalam waktu 3 bulan ke depan saya akan menikah dengan perempuan yang kedua, maka jika saya dalam 3 bulan ini ta'addud mempunyai istri yang kedua, maka saya bernadar akan memberikan mahar $5,000 kepada perempuan tersebut. Maka di nadar ini dia terpenuhi. Ternyata dalam waktu 2 bulan ada perempuan yang dengar itu, aku maulah dijadikan istri kedua, tapi maharnya $5.000. Ya sudah, akhirnya dia mau. Akhirnya dia mengeluarkan uang $5.000 karena nazar. Idan ma hukmu an-nadr fil asl hukmuhu makruh. Idan antum ya ayyuhal muslimun jangan sedikit-sedikit bernadar. Muhammad, apa yang kau lakukan? Bernadar. Maka jangan sedikit-sedikit bernadar. Jika saya menghafal Al-Quran 2 juz pada bulan ini, saya bernadar kepadamu ya Allah akan menginfakkan harta saya fisabilillah. Maka dia bernadar menginfakkan harta, dia juga tolabul ilm, tidak kerja, tidak punya uang dari bapaknya. Maka dari mana dia bernadar? Al-muhim tidak banyak, sedikit-sedikit bernadar, mengilzamkan kepada dirinya menjadi wajib suatu perkara yang mubah, itu pertama. Dan yang kedua, dia bakhil, tidak mengeluarkan infak harta kecuali lewat nadar. Maka ini hukmul asal fi nadar makruh la yang bagi li muslim kathratun nudur. Wa daliluhu kama dzakarna wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Maka banyak dari manusia melaksanakan nadar dikarenakan bakhil, tidak mengeluarkan hartanya kecuali melalui nadar. Tsumma ba'da dzalik idza qad nadara. Yang jadi masalah, sebagian manusia mungkin tidak mengetahui hukum asal nadar. Wa huwa qad nadara.
telah bersumpah bernadar, walakin nadaruhu fi taatillah, maka wajib al-wafa idza kana fi taatillah. Seperti seseorang bernadar, idza ana kada wa kada fa an yang duro an yasuma yaumul itsnin wal khamis, maka wajib bagi dia puasa Itsnin wal Khamis dari waktu yang ditentukan. Au salasati ayyam fi syahri kada, idan wajaba alaihi salasati ayyam asyam. Hada huwa wajhu makruh an-nadr. Karena puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis sunnah hukumnya, tapi jadi wajib bagi dia karena bernadar. Fahim? Idan ma hukmun nadr? Haram, makruh, laisa haram. Maka jika dia sudah tanggung bernadar dan nadarnya untuk taat kepada Allah, wajib bagi dia untuk memenuhinya. Aina dalil kama sabaqa fil Bukhari an Aisyah, man nadara an yuti'illaha falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka wajib memenuhinya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh memenuhinya karena kemaksiatan kepada Allah haram. Maka dari sini Allah memuji di dalam tadi ayat Al-Insan, yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mustatira atau mustatira ala qiraah Wars an-Nafi mustatira, maka roknya muraqqaqah. Untuk yang hafaz an Asim mustatira, ra mufakhamah. Maka di sini pendalilannya adalah pujian Allah bagi orang-orang yang membayar nadr idza kana nadruhu li taatillah. Fabaqiya al-an fa kaifa idza kana nadara fi maksiatillah, kama qala al-qail wallahi alayya kada wa kada au alayya an wazi' ad-dukhan au alayya an aqta ar-rahim, ana masa atakallam ma'a hada rajul au ana masa atakallam ma'a hada akhi au ana masa atakallam ma'a zauji qata rahim au ya'ti bi kalimah maksiyah wa ila akhir faidan nadruhu munkar falaisa lahu al-wafa bihi. Tidak boleh hukumnya untuk memenuhi kemaksiatan kepada Allah. Faidan baqiya masalah rajulun nadara fi maksiatillah, jika aku demikian dan demikian terpilih aku menjadi gubernur di Sumatera Barat, maka saya bernadar akan menanam pohon ganja dan akan dibagikan uangnya kepada seluruh masyarakat. Maka di sini perkara yang haram. Lalu di dalam hadis tidak boleh memenuhi. Maka apakah bagi dia, oh nggak boleh ya, ya sudahlah. Berarti dia tidak melaksanakannya. As-su'al huna hal wajib alaihil kafarah hadihil mas'alah. Lihaula alladhi indahu nadar fi maksiatillah wajib an yatrukahu. Tidak boleh dilaksanakan, harus ditinggalkan. Namun baqiya mas'alah, apakah bagi dia untuk membayar kafarah atau bagi dia selesai? Yang penting tidak bermaksiat kepada Allah, ya sudah selesai tanpa harus membayar kafarah dan sebagainya.